Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam guru hebat. Perkenalkan kembali, nama saya Merian Dayani, calon guru penggerak angkatan 8. Nah, kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, maka salah satunya adalah dengan menerapkan disiplin positif. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, maka dari itu ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Di samping melihat faktor motivasi dalam menegakkan disiplin positif pada murid, ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui, yang menjadi alasan murid untuk melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yang kedua, cinta dan kasih sayang, ketiga, pengakuan atas kemampuan, keempat, kebebasan, dan kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dalam mendisiplinkan anak, maka erat kaitannya dengan melakukan kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai monitor atau pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, posisi kontrol seorang guru yang paling tepat adalah posisi manajer. Yang pertama, dengan posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang kedua, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif atau berhasil pada diri murid. Setelah 5 posisi kontrol seorang guru, maka akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana terbentuknya budaya positif di sekolah? Nah, untuk terbentuknya budaya positif di sekolah atau di dalam kelas, maka yang perlu disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga sekolah atau kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas menjadi cara efektif untuk mendisiplinkan murid ketimbang peraturan kelas. Nah, murid perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Kemudian hal yang paling penting untuk kita lakukan apabila kita menemukan murid kita yang telah melakukan kesalahan adalah melakukan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika siswa kita mengalami suatu permasalahan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas, yakni mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menanyakan keyakinan ini, teori kontrolnya menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai,
dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Budaya positif berkaitan dengan materi sebelumnya, yakni tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pada intinya adalah, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tentu membutuhkan peran dari seluruh stakeholder sekolah, terutama guru atau guru penggerak, dalam perannya sebagai katalis perubahan dalam mewujudkan iklim atau budaya sekolah yang berpihak kepada muridnya. Ada beberapa nilai dan peran dari guru penggerak. Yang pertama, nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada siswa, serta berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antara guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun hal yang menarik ketika memahami modul 1.4, yakni dengan materi yang cukup komplit, yakni tentang mempelajari 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, selama ini saya sudah melakukan itu sebagai pemantau, manajer, teman. Nah, pemantau sekaligus penghukum tepatnya. Dan menarik lainnya adalah menyelesaikan masalah dengan langkah segitiga restitusi. Nah, ini yang menarik bagi saya, dan tentunya saya sebagai seorang guru BK nantinya juga akan saya terapkan di dalam penyelesaian masalah siswa, dan ini hal yang baru bagi saya. Perubahan apa yang terjadi dalam cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol saya selama ini ada pada 4 posisi, namun tidak maksimal dilaksanakan. Namun saya memiliki referensi dalam penyelesaian masalah, yakni dengan cara segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dengan nilai budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol dan posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah siswa dengan segitiga restitusi. Perasaan saya sangat senang sangat senang, tenang karena dapat menjadi bagian dari diri siswa, tidak lagi sebagai penghukum dan melihat siswa dari kesalahan saja, tapi bersama siswa mencari solusi agar siswa dapat bertanggung jawab terhadap dirinya dan dapat berpikir kritis. Sebelum mengenal segitiga restitusi, pernahkah Anda menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan siswa? Selama ini karena kami BK, kami sering menggunakan pendekatan realitas behavior. Jadi setidaknya sudah pernah dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sama, namun tidak menggunakan langkah ketiga, yakni menanyakan keyakinan. Hanya menanyakan kepada peraturan sekolah, bukan keyakinan kelas. Konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang harus dipelajari dalam budaya positif, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal yang perlu dipelajari tentang budaya positif adalah berkolaborasi dengan orang tua, agar budaya positif tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi dimulai dari rumah.